Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Masih di tema 2, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan gangguan pernapasan pada manusia. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 5 sekolah dasar. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih juga merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Berikut adalah penjelasan tentang penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkannya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi gangguan pernapasan pada manusia. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Faktor yang kedua adalah pencemaran udara. Adanya polusi udara yang bisa menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Seperti halnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Faktor yang terakhir yaitu faktor penyakit. Adanya bibit penyakit, baik itu virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Sekarang kita akan mengulas beberapa penyakit yang biasanya menyerang pada organ pernapasan. Penyakit pada organ pernapasan yang pertama yaitu asma. Penyakit ini merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu, udara dingin, atau asap. Penyakit ini memiliki gejala dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Gejala berat asma meliputi serangan batuk yang hebat, napas tersengal-sengal, bisa timbul sianosis seperti kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, kemudian sulit tidur, bahkan posisi tidur pun sangat tidak nyaman. Kemudian kesadaran menurun. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut. Penyakit yang kedua yaitu flu. Penyakit ini merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit ini yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pada dasarnya, pengobatan flu sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara kita makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan minum air mineral yang cukup. Tetapi, apabila dirasa memiliki gejala yang cukup berat, kita bisa pergi ke dokter dan meminum obat yang diresepkan oleh dokter. Kita beralih pada penyakit yang lainnya yaitu bronkitis. Sama seperti halnya flu, bronkitis disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang saluran bronkus yang menyebabkan infeksi atau peradangan. Gejala yang dirasakan oleh penderita yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan untuk penyakit ini adalah kita meminum obat yang diresepkan oleh dokter. Selain itu, kita juga harus memakan makanan yang sehat dan bergizi.
Ada lagi penyakit pada organ pernapasan yang disebut dengan tonsilitis. Pasti beberapa di antara kalian ada yang pernah mengalami penyakit ini. Penyakit ini merupakan peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala-gejala yang timbul yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu juga muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan tonsilitis akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya dan dilihat dari tingkat keparahan kondisi yang diderita. Bisa dengan pemberian obat dari dokter atau sekedar perawatan mandiri seperti kita makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan bisa juga dilakukan operasi untuk membersihkan tonsil-tonsil tersebut. Penyakit pada organ pernapasan berikutnya adalah pneumonia. Penyakit ini terjadi karena adanya peradangan yang terjadi pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus, atau jamur. Gejala pada penyakit ini cukup bervariasi, tetapi umumnya pneumonia ditandai dengan batuk berdahak, berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit ini akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari kondisi yang dialami. Selain obat yang diresepkan oleh dokter, kita juga dianjurkan untuk memakan makanan yang sehat, bergizi, dan bersih tentunya. Selain beberapa penyakit yang telah kita uraikan tadi, terdapat beberapa penyakit lain yang bisa menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar kita yang tidak sehat. Contoh penyakit yang lainnya yaitu emfisema. Penyakit emfisema merupakan kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Penyebab penyakit ini adalah paparan zat di udara yang mengiritasi paru-paru dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bisa akibat dari asap rokok, polusi udara, atau asap dan debu bahan kimia. Penyakit ini bisa tidak menimbulkan gejala. Bila timbul gejala, keluhan yang dirasakan muncul secara bertahap, seperti mengalami sesak napas karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Kemudian batuk, cepat lelah, penurunan berat badan, jantung berdebar, bibir dan kuku menjadi biru, serta depresi. Pengobatan yang bisa dilakukan oleh penderita penyakit emfisema yaitu meminum obat sesuai dengan resep dokter, menghindari polusi asap, dan ini yang paling penting yaitu menjaga pola hidup sehat. Penyakit lainnya ada yang dinamakan dengan kanker paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan bertumbuhnya sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Biasanya penyakit ini sering menyerang pada perokok aktif, tetapi tidak menutup kemungkinan perokok pasif pun akan terserang penyakit ini. Semakin cepat diketahui gejala dari penyakit ini, maka peluang untuk sembuh semakin besar. Gejala pada penderita ini mengalami batuk secara terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, nyeri di dada, kemudian sesak napas. Pengobatan yang dilakukan untuk penyakit ini apabila masih di tahap awal bisa melalui dengan operasi. Tetapi apabila penyakit ini telah mencapai tingkatan lanjutan, maka penanganan yang dilakukan dengan cara kemoterapi dan radioterapi.
Penyakit yang terakhir yaitu penyakit tuberkulosis atau lebih dikenal dengan istilah TB. Penyakit ini ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus. Penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penderita mengalami gejala batuk yang berlangsung lama, kemudian mengalami napas yang terengah-engah, demam, berkeringat di malam hari, dan berat badan yang turun drastis. Sebelum dilakukan pengobatan, penderita tuberkulosis akan dilakukan tes, yaitu tes Mantoux, tes Sorensen, dan tes darah. Setelah itu, dokter akan memberikan resep obat untuk diminum oleh penderita yang kurang lebih selama 6 bulan. Itulah beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Maka dari itu, kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, di antaranya istirahat yang cukup, minum air yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, mengenakan masker saat berada di tempat ramai, tutup mulut ketika bersin atau batuk, tidak membuang dahak sembarangan, dan yang paling penting, kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun. Kita sudah mempelajari mengenai beberapa penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari penyakit pada sistem pernapasan akibat bakteri dan virus? Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa asap pembakaran bisa mengganggu pernapasan manusia? Pertanyaan yang terakhir yaitu, faktor apa saja yang bisa menyebabkan manusia memiliki gangguan dalam sistem pernapasannya? Silahkan tulis jawaban kalian di buku tugas masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.